Saya nuntut ini habis ini. Saya bikin laporan habis ini. Entah perdata, entah pidana ini. Ya karena sudah menjara saya. Enak ya melaporkan orang, enak ya nyekal orang, enak ya nangkep orang. Ya ujung-ujungnya nggak terbukti. Pemirsa dan sahabat Serang Informasi, publik hari ini dibikin gempar dengan adanya berita rencana laporan Gus Nur terhadap Jokowi. Bahkan Jokowi akan dituntut 1 triliun oleh Gus Nur. Alasan utama menggugat Jokowi 1 triliun, Gus. Siapa yang berani mubalah sama saya? Ini masih berlaku ini. Sampai detik ini Iman Syah masih mengatakan ijazah itu palsu. Jangankan menjara orang 4 tahun, 1 jam saja itu berat hisabnya di hadapan Allah. Dengan kejadian yang sudah ada, sampai detik ini akhirnya saya hakul yakin bahwa memang izin Pak Jokowi ya, maaf, saya yakin ijazahnya Pak Jokowi memang palsu dan tidak ada. Jokowi adalah satu-satunya mantan presiden di Republik ini yang akan dituntut oleh rakyatnya, yaitu triliunan rupiah karena kecerobohan dan karena telah memenjarakan rakyatnya. Astagfirullahaladzim. Kebodohan macam apa yang kamu tontonkan ini? Sungguh saat ini sangat mendidih darah Gus Nur setelah bebas, dan di penjaranya Gus Nur bukan berarti merubah ijazah Jokowi menjadi asli. Karena Gus Nur divonis bersalah dan dihukum pun tidak pernah melihat fisik maupun bentuk ijazah Jokowi, yang selalu dikatakan bahwa ijazah tersebut adalah ijazah asli. Sebenarnya saya ini sudah ikhlas, sudah saya lupakan itu kerugian materi, kerugian batin, sudah saya lupakan. Tapi kalau begini kok rasanya termendidih lagi otak saya ini tuh, atas nama rakyat. Suara-suara sumbang di masyarakat pun muncul saat Gus Nur ditangkap dan didudukan menjadi terdakwa di kursi persakitan, bahwa dengan dipenjarakannya Gus Nur dan Bambang Tri bukan berarti dan tidak akan merubah ijazah Jokowi menjadi asli. Mungkin dari pihak Jokowi sendiri meyakini setelah Gus Nur dan Bambang Tri dilaporkan dan dipenjarakan, tidak akan lagi ada yang berani untuk membicarakan mengenai dugaan ijazah palsu Jokowi. Tapi justru apa yang terjadi di masyarakat dengan dihukumnya Gus Nur dan Bambang Tri, publik menilai itu adalah suatu pembungkaman kepada rakyatnya yang kritis terhadap pemerintah, yang dinilai itu sebuah kriminalisasi dan tidak menyurutkan semangat rakyat. Bahkan bermunculan Gus Nur baru, Bambang Tri baru yang lebih berani mengatakan ijazah Jokowi palsu, bahkan 99,9% palsu sampai 11.000 triliun persen palsu. Dan itu pun terulang kembali, ada beberapa anak bangsa dilaporkan kembali, yaitu Roy Suryo CS pun menerima sebuah status sebagai tersangka. Apa yang dialami Gus Nur tentunya akan terjadi kembali lagi kepada Roy Suryo CS, dan ini justru akan membuat Jokowi semakin kocar-kacir karena kekuatan besar yang ada di belakang Roy Suryo CS saat ini pun membuat mereka semakin semangat untuk membongkar rahasia kepalsuan yang lebih besar lagi. Lalu siapakah kekuatan besar yang ada di belakang Roy Suryo CS saat ini? Tentunya kekuatan besar tersebut adalah netizen dan masyarakat yang selama ini, selama perjuangan Roy Suryo dan kawan-kawan pun didukung dan dikawal oleh netizen dan masyarakat. Perjuangan Gus Nur dan Bambang Tri ini tentunya adalah perjuangan yang sangat miris dan sangat-sangat menyisakan sebuah kekecewaan yang amat-amat besar. Karena selain mereka divonis bersalah, tapi tidak pernah muncul ijazah Jokowi, dan ada beberapa dakwaan jaksa gugur tidak pernah terbukti. Saya nuntut ini habis ini. Saya bikin laporan habis ini. Entah perdata, entah pidana ini. Ya karena sudah menjara saya. Enak ya melaporkan orang, enak ya nyekal orang, enak ya nangkep orang. Ya ujung-ujungnya nggak terbukti. Astagfirullahaladzim. Kebodohan macam apa yang kamu tontonkan ini? Saya lupa. Kalau salah saya dikoreksi ya. Makanya dulu saya nggak mau eksepsi. Zaman saya nggak mau eksepsi supaya sidangnya lanjut. Makanya sidang saya lanjut sampai 7 bulan. Tapi apa yang terjadi? 7 bulan sidang, 7 bulan Jokowi nggak hadir.
Yang datang teman sekolahnya, yang mengaku teman sekolahnya, yang datang gurunya, guru-guru SD yang sekarang. Padahal itu pengadilan itu di depan rumahnya di Solo itu. Sorry, maaf ya, aku tadi teriak ya, emosi. Ya, mudah-mudahan kayak ini saya nih sebentar lagi yang nuntut ini kayaknya ya. Saya nuntut ini habis ini, saya bikin laporan habis ini, entah perdata entah pidana ini. Ya, karena sudah menjara saya 6 tahun ya, sudah menjara saya 4 tahun. Ya, memiskinkan saya secara sistematis, secara masif, memisahkan saya dengan keluarga. Ternyata sampai detik ini nggak ada kekuatan hukum ingkrah ijazah Jokowi asli, sampai detik ini nggak ada. Hingga saat ini, Gus Nur pun masih mempertanyakan apa kesalahan saya sehingga saya dihukum. Itu pun tidak pernah mendapatkan jawaban. Hingga saat ini jawabannya adalah hukuman yang sudah ia jalani. Gus Nur memastikan dirinya tidak bersalah walaupun hakim memang telah memutuskan perkara secara sah dan inkrah. Bahkan Gus Nur sendiri setelah bebas pun masih meyakini bahwa ijazah Jokowi palsu. Dengan kejadian yang sudah ada sampai detik ini, akhirnya saya hakul yakin bahwa memang izin Pak Jokowi ya, maaf, saya yakin ijazahnya Pak Jokowi memang palsu dan tidak ada. Alasan utama menggugat Jokowi 1 triliun, Gus? Sebenarnya mendadak, spontanitas. Kan saya waktu di dalam penjara itu sudah berjanji, nanti kalau saya bebas, saya nggak akan bahas lagi ijazah palsu. Saya nggak akan lagi bersinggungan dengan ijazah palsu. Itu di dalam penjara sudah saya azam itu. Apalagi dengan munculnya Mas Roy dan Dr. Tifa. Jadi semakin mengokohkan hati, ya sudahlah. Ibarat sepak bola itu, saya gantian turun lapangan dulu, biarkan beliau-beliau yang maju itu. Ya, ternyata perkembangan terus seperti ini nggak jelas. Dengan perapitnya Mas Roy dimenangkan, dengan eksepsinya Bu Dr. Tifa juga dimenangkan, diterima, sehingga kemauan rakyat seluruh Indonesia dan kemauan kita semua mantan presiden itu hadir ke sidang menunjukkan ijazah aslinya kan buyar, kembali ke titik nol. Nah, ya akhirnya spontan aja muncul, wah ini apa harus turun lapangan lagi saya ini kan. Iseng-iseng saya telepon Pak Taufik. Pak Taufik, secara hukum bisa nggak saya nuntut? Sebenarnya saya ini sudah ikhlas, sudah saya lupakan itu kerugian materi, kerugian batin, sudah saya lupakan. Tapi kalau begini kok rasanya mendidih lagi otak saya ini kan, atas nama rakyat kan gitu. Sampai detik ini tidak ada orang di belakang saya yang biayai, yang donatur kepentingan asing, kan tidak ada. Ternyata Pak Taufik, oh sangat bisa itu Gus. Putus di situ. Ternyata saya nggak nyangka Pak Taufik malah di blow up gitu kan. Ya udah, kan sampai detik ini saya belum ngasih, baru ini perdana saya di Madilog ini kan. Oke, ini kan gugatan perdata ya? Insya Allah begitu. Nilainya 1 triliun. Mengapa muncul angka 1T? Pak Taufik saja, kita iseng aja, 1 triliun, 2 triliun. Ya kalau kita kembali ke kerugian batin itu kan nggak bisa diukur dengan materi, Mas. Saya bisa sebut 1T, 2T, 3T, terserah saya. Dan saya berandai-andai, saya berhayal. Nanti boleh dikonfirm ke Pak Taufik. Pak Taufik, seandainya Allah ridho menang 1T, langsung buatkan rumah untuk fakir miskin, semuanya gitu kan. Baik, tujuan utamanya apa Gus? Gugatan perdata 1 triliun ke Pak Jokowi. Itu tadi Mas, ini kan spontan. Loh kok nggak ada titik jelas ini, berarti ini kan dengan eksepsinya Bu Dr. Tifa itu kan ya spontan aja, teringat kembali penderitaan, teringat kembali kerugian-kerugian yang saya alami selama rezim Jokowi berkuasa 10 tahun itu. Suginur Raharja alias Gus Nur resmi mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto yang membuatnya bebas murni pada Rabu 6 Agustus 2025. Itu adalah keputusan Presiden, tercantum dalam keputusan Presiden atau Kepres nomor 17 tahun 2025 tentang pemberian amnesti kepada 1.178 narapidana. Terpidana kasus penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, dan pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, yaitu Suginur Raharja atau Gus Nur. Status sebelumnya sempat menjalani masa bebas bersyarat sejak April 2025 sebelum akhir
sepenuhnya menerima amnesti dan dinyatakan bebas murni. Pernyataan sikap Gus Nur ini yang sangat-sangat benar-benar mengerikan, menyatakan akan tetap bersikap kritis terhadap pemerintah namun menggunakan gaya dan bahasa yang lebih santun ke depannya. Akan tetapi kita bisa melihat sendiri saat ini, bahkan Gus Nur sendiri pun saat ini ingin menggugat secara perdata, yaitu Jokowi bahkan bisa jadi akan menempuh jalur pidana untuk Jokowi sendiri karena merasa dirinya dikriminalisasi. Lalu bagaimana dengan pendapat kalian mengenai tentang video yang sudah kita simak bersama? Silahkan tinggalkan komentarnya di kolom komentar video saya ini. Tuliskan pendapat kalian. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Siapa yang berani mubalah sama saya? Ini masih berlaku ini. Sampai detik ini Imansa masih mengatakan ijazah itu palsu. Jangankan menjara orang 4 tahun, 1 jam saja itu berat hisapnya di hadapan Allah. Dengan kejadian yang sudah ada sampai detik ini, akhirnya saya hakul yakin bahwa memang izin Pak Jokowi ya, maaf, saya yakin ijazahnya Pak Jokowi memang palsu dan tidak ada.